Kan jumlahnya tidak spektakuler, triliunan, ratusan M, puluhan M, ya, belasan M. Sepertinya dianggap tidak taat membayar pajak. Sementara bukan rahasia lagi, banyak kasus pihak-pihak yang punya harta triliunan, ratusan M, kemudian ada ketidakberesan dalam pembayaran pajak yang ini harus kita tertibkan bersama-sama, kadang-kadang luput dari perhatian. Ini juga soal keadilan. Saya ketahui Pak Fuad Bawazir sebetulnya sahabat saya. 6 tahun yang lalu sebetulnya yang bersangkutan akan saya angkat menjadi menteri. Waktu itu saya di Yogyakarta dengan sejumlah menteri, tetapi saat-saat terakhir saya mendapat penjelasan dari lembaga penegak hukum KPK, ada masalah besar yang belum diselesaikan, dan kalau saya paksakan mengangkat beliau, itu akan menjadi sesuatu yang ya besar. Itu bukan urusan saya, silahkan. Tetapi saya menyelamatkan nama beliau daripada saya angkat kemudian meledak menjadi kasus yang tidak baik. Dan tidak baik bagi saya dan bagi yang bersangkutan dan bagi rakyat Indonesia. Saya hanya ingin mengatakan, berhematlah kita menuduh, mencurigai, mengatakan sesuatu yang buruk pada pihak-pihak lain. Pandai-pandailah kita berintrospeksi, dan di atas segalanya mari kita junjung tinggi kebenaran dan keadilan. Itulah milik kita. Kadang-kadang jauh, tapi insya Allah kalau kita mohonkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semuanya itu akan datang. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Presiden galau, Anas dikudeta, sekarang giliran Bung Fajrul. Terima kasih, Bung Karni. Gini saja, sebenarnya semua perdebatan ini kan akan selesai kalau saudara Anas Urbaningrum menjadi tersangka, itu betul. Semua perdebatan ini akan selesai, tapi yang menjadi kita persoalkan dan akan kita lanjutkan adalah karena ini masih menggantung. Jadi ada kudeta menggantung, ada kudeta setengah hati, ada tersangka setengah hati kelihatannya begitu. Oke, tapi yang pada intinya saya ingin mengatakan begini bahwa sulit ini. Agak sulit situasinya. Jadi, oke, saya mulai dari kasus ini saja dulu. Menurut saya sih dalam pertarungan ini kalau saudara Anas atau kemudian tadi teman saya Tejo mengambil metafora dari wayang dan segala macam, terus terang sih menurut saya dalam politik itu dari pengalaman pribadi saja tidak ada sebenarnya Kurawa atau Pandawa. Ini bukan pertarungan antara baik dan buruk, sama sekali tidak. Kalau kita mau mengambil gagasan saja, semua teman-teman yang belajar ilmu politik itu umumnya tahu gagasan dari siapa ini, dari Leswell ini. Politik itu adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Jadi ini bukan sama sekali urusan Kurawa atau Pandawa, bukan soal baik dan buruk, tapi soal di dalam politik umumnya yang diperebutkan adalah kuasa dan harta. Umumnya hanya soal itu. Jadi apabila persoalannya adalah soal kuasa dan harta, maka pernyataan yang paling netral menurut saya yang bisa dikenakan kepada Pak SBY maupun juga kepada Anas dengan timnya adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Saya pikir itu yang pertama yang ingin saya tegaskan. Kemudian yang kedua, saya terus terang tidak terlampau nyaman melihat sebuah partai karena sudah 14 tahun tiba-tiba melakukan tindakan yang dalam tanda petik adalah inkonstitusional. Kita capek berupaya membangun apa yang kita sebut sebagai konfigurasi politik demokrasi baru.
Kita berharap ada lembaga-lembaga politik demokratis, kita berharap ada partai-partai politik demokratis, kita berharap ada individu-individu yang demokratis. Berlawanan dengan model yang sederhana ini dengan apa yang kita sebut sebagai konfigurasi politik yang anti-demokrasi. Partainya anti-demokrasi, lembaganya anti-demokrasi, individunya juga anti-demokrasi. Walaupun masih menjadi bertanya-tanya buat saya, karena keputusan mengenai tersangka belum, jadi pertarungan, betul saya mengutip engkong saya ini, kemudian juga teman di samping saya Hanta Yuda, dan juga tampaknya Pak Yusril juga, bahwa pertarungan masih belum selesai sebenarnya di dalam ini. Jadi yang muncul sebenarnya adalah satu sikap yang dalam tanda petik saya ingin mengatakan anti-demokrasi, inkonstitusional, kemudian tetapi yang mengherankan saya, ini mungkin yang tadi dikatakan, tidak ada sama sekali upaya perlawanan secara terbuka terhadap, jangan diangkat dulu dong kau, bahaya ini. Tidak ada perlawanan secara terbuka. Garuk janggut saya masa nggak boleh? Belum ada perlawanan secara terbuka dari saudara Anas dan kawan-kawannya. Makanya tadi saya terus terang hari Minggu itu menanti ada 1, 2 atau 3 yang menolak untuk menandatangani fakta integritas. Karena sebelumnya sejumlah pernyataan mengatakan bahwa 31 atau 30 itu berada di belakang Anas dan ada 3 yang berpihak kepada SBY. Terutama Bali yang berpihak kabarnya kepada Pak SBY secara langsung. Tapi pada minggu malam sama sekali tidak ada yang menolak sama sekali. Cuma ada 1 yang belum menandatangani sampai hari ini, yaitu saudara Anas Urbaningrum. Waktu itu saya juga meramalkan bahwa Saan dan Pasek pasti akan menandatangan. Karena pertanyaan ini persoalannya bukan soal Kurawa dengan Pandawa, bukan. Sangat salah kalau kita mengatakan bahwa Pasek dan Saan menandatangan lalu mereka sekarang bergabung dengan Kurawa atau menjadi Sengkuni, kan salah pasti. Tetapi ini hanya soal siapa yang memegang kuasa sekarang ini. Menurut saya itu. Kalau yang pidato barusan, Anda tanggapi gimana? Yang terakhir. Oh, soal pajak. Pertama, saya tidak, pertama, mungkin bahwa ada upaya untuk kasus ini diangkat untuk menutupi. Itu ada satu peluang. Tapi juga ada kemungkinan relasi yang tidak ada hubungan sama sekali. Karena hampir selama ini selalu kita digaduhkan dengan banyak persoalan seolah-olah ganti berganti. Dan otak konspiratif kita selalu mengatakan bahwa itu dibangun karena ingin menutupi salah satu. Saya ingin ngambil sisi moderat saja. Ada peluang yang mungkin dimanfaatkan untuk menutupi satu kasus. Tapi saya tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Sama seperti orang mengatakan bahwa apakah KPK dimanfaatkan oleh kekuatan partai politik untuk menghantam misalnya saudara Anas atau sebaliknya, karena sudah bolak-balik dalam kasus Senturi dikatakan menghantam saudara SBY dan kawan-kawan, tapi lucunya dalam kasus Hambalang dikatakan menghantam Anas. Yang kasihan sebenarnya yang dipingpong adalah KPK. Saya tetap percaya bahwa KPK tetap memiliki integritas untuk menjalankan tugasnya atau amanah ini. Terakhir saya hanya ingin mengatakan bahwa tadi catatan saya adalah terakhir saya mengatakan bahwa kalau misalnya tidak misalnya Anas terjadi tersangka, ini selesai semua pembicaraan kita. Saya sedikit berbeda mungkin dengan saudara Hanta Yuda. Apabila tidak, apakah saudara SBY yang dalam tanda petik sekarang menguasai 100% Partai Demokrat, dalam perspektif saya tadi senang dengan pernyataan Pak Yusril walaupun tidak diungkapkan secara langsung. Soekarno secara di atas kertas memang presiden pada waktu terakhir, tetapi Soeharto lah yang secara de facto yang menguasai. Jadi sebagai pemegang Super Semar dialah penentunya, kan seperti itu. Jadi dalam kasus ini saya melihat bahwa secara de facto
SBY menjadi ketua umum dalam tanda petik dari Partai Demokrat, tetapi secara de jure masih hanya dalam pengertian di atas kertas. Iya, SBY di atas kertas, Anas masih tetap sebagai ketua umum. Saya pikir itu saja. Sudah dimengerti, Bung Akbar Faisal. Ya tadi kan belum dia, baru pengantar. Oke. Ya, baik. Saya lanjutkan tadi karena ternyata Pak Fajrul Rahman harus dapat waktu lebih banyak. Saya lanjutkan tadi. Maka kemudian persoalan saya bawa ke fokus utamanya. Ini kan sebelum soal Presiden PKS, kemudian muncul lagi huru-hara di Demokrat itu yang kemudian melibatkan kita semua secara wacana pada perdebatan soal Demokrat, meskipun saya sama sekali tidak tertarik bicara itu, adalah tentang laporan di Jakarta Post. Soal pajak itu. Ini persoalan serius, Pak. Karena menyangkut kepala negara. Maka kemudian ketika sekarang saya pensiunan anggota DPR. Minggu lalu saya masih anggota DPR dan saya pertanyakan ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Waktu itu, saya bilang, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung ada di Jakarta Post. Ini kebetulan kita dibagikan. Ini persoalan serius. Saya ingin mengatakan begini, tolong lembaga penegak hukum memberi kepastian informasi kepada kita semuanya. Harus Anda masuk ke sini. Jangan-jangan Presiden difitnah. Maka kalau tidak benar, maka kemudian harus ditegakkan kredibilitas dan segala macam marwah kepala negara. Tetapi juga kalau ternyata ini benar, maka kemudian saya meminta lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk masuk. Persoalannya berani nggak? Saya tidak terlalu yakin, Pak. Itulah kemudian selalu saya mengatakan bahwa selalu bermasalah apabila lembaga negara, alat negara dipakai untuk jadi kekuasaan. Tetapi sekali lagi yang perlu kita perjelas dari laporan Jakarta Post ini adalah harus ada pemberi kepastian informasi. Ini benar atau tidak? Ya, itu satu. Yang kedua, maka kemudian kita melihat bahwa ini ada upaya untuk penggalian isu tingkat tinggi. Bahwa ada masalah di situ dan kemudian segala macam gitu ya. Saya kemudian harus menjelaskan kepada Bapak kenapa sampai saya pindah partai. Dan ini ada hubungannya. Kita tahan itu dulu. Ya. Tadi Anda minta penjelasan untuk yang jelas dari fakta ini adalah yang membocorkan melakukan tindak pidana. Iya. Dan untuk itu kemudian kita meminta lembaga penegak hukum. Pertanyaan saya Pak Karni, apakah sudah ada langkah dari penegak hukum yang lain? Yang ada untuk melihat ini. Nanti kita dengarkan dari Jakarta Post bagaimana penjelasannya. Tetapi yang saya maksud adalah sebenarnya kita harus fokus pada sebuah masalah. Kalau seperti ini kan tidak jelas. Kita tidak pernah melihat tuh. Ketika saya katakan itu di depan tim pengawas Indodi, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung tidak memberikan reaksi apa-apa. Siapa tahu ini tidak benar dan kasihan kepala negara kita. Kita mencintai kepala negara kita dan tidak boleh kita biarkan. Tetapi sebaliknya juga risikonya ada. Kalau ternyata benar. Nah, maka kemudian pada titik ini Pak Karni, inilah kemudian mungkin saya tidak se-ekstrim beberapa teman yang meminta Presiden untuk libur dan segala macam. Enggak. Saya meminta Ketua MPR untuk segera mengirim surat kepada Presiden. Bapak, dengan segala macam persoalan yang timbul hari ini, apakah masih memilih menjadi kepala negara atau lebih fokus untuk memilih mengelola atau menyelesaikan persoalan di partai internal? Ini melelahkan, Pak. Salah satu pertimbangan saya keluar dari DPR, Pak, karena sudah terlalu lama konstitusi kita dihina. Ya, kalau sudah seperti ini kan DPR sudah mengambil sikap, Pak. Berkali-kali Presiden sudah harus kena impeachment. Berkali-kali, tapi tidak dilakukan. Inilah kemudian yang membuat saya lelah. Dan kemudian saya harus keluar dari situ. Jadi, Pak Karni, ini sekali lagi saya katakan ini masalah serius. Nanti Pak Fuad akan menjelaskan sebenarnya apa masalahnya. Saya ingin, mohon maaf Pak Fuad, saya ingin nanti Anda akan jelaskan. Ini kan peristiwa yang disebutkan oleh Presiden, peristiwa tahun 2006. Ada sebenarnya peristiwa tahun 2004, tapi tidak terlalu signifikan untuk itu. Yang pasti bahwa kita sudah terlalu lama terjebak pada ketidakpastian informasi seperti ini. Saya tidak ingin Presiden saya, orang yang saya cintai sebagai kepala negara, terjebak pada persoalan seperti ini tanpa ada kejelasan. Wahai Kapolri, wahai Jaksa Agung, termasuk juga kepada KPK, segera masuk. Perjelas posisi kasus ini. Kira-kira begitu Pak Karni.
Baik, pemirsa sebelum ke Jakarta Post kita rehat sejenak.